Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tema 1, pengertian filsafat menurut Turing, pendidikan, Harun Nashieton, dan lain sebagainya. Yang pertama, pengertian filsafat menurut Turing atau pendidikan, yaitu filsafat pendidikan adalah sebuah ilmu filsafat yang terfokus pada bidang pendidikan. Dalam hal ini, benar-benar difokuskan di setiap bagian dari bidang pendidikan, dari mulai kulit hingga akar-akarnya. Selanjutnya, filsafat Harun Nashieton, yaitu ide tentang kemajuan kolesterol antar wilayah absolut, tekstual, dan relatif konseptual sebagai fondasi perkembangan dalam Islam, dan kategori tradisional dan rasional. Selanjutnya, ide tentang kemajuan, yaitu kebalikan dari pandangan statisnya agama Islam. Dinamika ilmu pengetahuan, seperti dikatakan oleh Quentin Wibisono, tidak pernah kenal titik henti. Ia selalu berkembang sesuai perkembangan dan perubahan zaman. Koeksistensi antar wilayah absolut, tekstual, dan relatif konseptual sebagai fondasi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu kebalikan dari pandangan kemujumadan atas statisnya agama Islam. Dinamika ilmu pengetahuan, seperti dikatakan oleh Quentin Wibisono, tidak pernah kenal titik henti. Ia selalu berkembang dengan perubahan zaman. Kategori tradisional dan rasional. Metode berpikir ini akan menyangkut cara kerja epistemologi. Dua cara berpikir yang diperhadapkan Harun adalah metode berpikir rasional, seperti fleksibel, terbuka, dan tradisional, seperti dogmatis dan tertutup. Istilah rasional dan tradisional sendiri adalah wacana perihal yang selalu didiskusikan para sarjana dengan berbagai penamaan. Wacana ini merupakan salah satu wacana studi Islam sejak zaman klasik Islam. Yang ketegangan antar dua intensitas ini sudah sangat akut. Tradisional dianggap ortodoks dan rasional dianggap heterodoks. Subjektivitas filsafat agama mengetahui menjelaskan filsafat secara umum. Yang pertama, pengertian filsafat yaitu hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat yang ada, yaitu Tuhan, alam semesta, dan manusia. Yang kedua, objek filsafat, yaitu objek material dan objek formal. Ruang lingkup filsafat, yaitu adanya refleksi manusia terhadap realitas yang ada dalam konteksnya mengenai keheranan, ketakjuban, rasa ingin tahu, kesadaran akan keterbatasan, sehingga timbullah dari rasa keheranan, keingintahuan, dan sebagainya. Pernyataan dijawab oleh secara mendasar, logis, dan sistematik. Selanjutnya, filsafat agama. Definisi filsafat agama dari gabungan keduanya yaitu sebagai suatu usaha membahas unsur-unsur pokok agama secara mendalam, rasional, menyeluruh, sistematis, logis, dan bebas. Harun Nashieton mengemukakan bahwa filsafat agama adalah
berpikir tentang dasar-dasar agama menurut logika yang bebas. Selanjutnya, hubungan filsafat agama dan filsafat Yunani. Secara umum, dapat dikatakan para filosof pra-Sokrates membebaskan diri belenggu mitos dan agama asalnya. Mereka mampu melebur nilai-nilai agama dan moral tradisional tanpa menggantikannya dengan sesuatu yang substansial. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya dalam mempresentasikan banyak kesalahan dan kehilafan saya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada Bapak Gesit Yuda sebagai dosen mata kuliah filsafat agama dan teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.